Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tabtahli biha babarid wa taysir wa tabluqu biha anni babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliyawan nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai amalan Hijib Nasor Syekh Abu Hasan Syadzili. Para alim ulama mengatakan bahwa Hijib Nasor banyak fadilahnya dan khasiatnya untuk berbagai hajat dan kebutuhan. Dan Hijib Nasor tersebut mempunyai khodam yang sangat masyhur. Itu penemuan para alim ulama. Sedangkan saya sebagai orang awam ingin sekali mengetahui yang namanya khodam itu seperti apa. Tetapi di sini saya punya pengalaman sendiri ketika saya sedang tidur di tempat sholat di siang hari menjelang sholat duhur. Tiba-tiba ada yang membangunkan sekelompok orang-orang berjubah putih dan di kepalanya memakai ikat layaknya para syekh. Jumlahnya kira-kira kurang lebih dari 40 orang. Saya disuruh sholat duhur menjadi imam oleh orang-orang yang berjubah itu. Yang saya tidak tahu apa itu yang namanya khodam apa bukan. Sampai saat ini saya tanda tanya. Sedangkan orang-orang yang berjubah itu tidak mengatakan apa-apa. Itulah pengalaman saya yang sebenarnya. Kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jangan pikirkan khodam atau bukan. Yang penting kita bersama-sama mengamalkan Hijib Nasor Syekh Abu Hasan Syadzili untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari serangan yang kita tidak inginkan. Karena di zaman sekarang ini kalau orang menyerang secara terang-terangan itu tidak mungkin karena zamannya zaman hukum. Yang saya khawatirkan serangan yang tidak terlihat, yaitu serangan gaib. Orang yang meminta bantuan kepada selain Allah, seperti teluh, santet, dan lainnya seperti guna-guna. Karena saya punya pengalaman, saya pernah dijemput oleh anak buah saya untuk diminta pertolongan karena dia habis bertengkar di daerahnya, di daerah Lampung, namanya Simpang Kemuning. Saya menginap di daerah itu 8 hari 8 malam. Di malam pertama sampai keempat malam tidak ada kejadian apa-apa. Di malam kelima saya sedang ngobrol dengan anak buah saya, tiba-tiba ada yang masuk ke ruangan, kepala anjing di atas. Saya kaget melihat kepala anjing hidup. Anak buah saya melihat kepala anjing tersebut, dia pingsan tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian kepala anjing tersebut menyerang saya ke berbagai arah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya tidak dapat disentuh oleh kepala anjing tersebut. Dan kepala anjing tersebut menyerang saya membabi buta. Dan saya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa membaca Hijib Nasor Syekh Abu Hasan Syadzili dengan kalimat Allahumma majikum kula mumajjakin majaktahum a'daika intisaran li anbiyaika wa rasulika wa awliyaika. Dan saya hentakkan tangan telunjuk tangan saya ke arah kepala anjing itu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepala anjing tersebut itu jatuh.
Tetapi saya tidak berani mendekati kepala anjing yang sudah jatuh karena takut hidup kembali menyerang saya. Tak lama kemudian saya membangunkan anak buah saya yang pingsan. Saya sadarkan. Sesudah sadar dia memeluk saya sambil menangis. Dan dia bertanya mengenai kepala anjing tersebut. Dan saya jawab, sudah tidak ada, sudah jatuh. Dan saya yang berbalik nanya kepada anak buah saya, sebenarnya apa itu kepala anjing? Dan dia menjawab, kepala anjing itu orang yang mempunyai ilmu leak. Ilmu leak itu dibuat dari kepala anjing, ada yang dibuat dari kepala babi, dan yang dibuat dari kepala apa saja untuk mengejar targetnya. Sudah keesokan harinya baru dikubur kepala anjing tersebut. Itulah pengalaman saya, pengalaman yang nyata. Kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan insya Allah pengalaman berikutnya saya tampilkan di video berikutnya. Apabila ada kesalahan, kekurangan atau berlebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.